Bismillah, walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi ummati sayyidina Muhammadin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, segenap tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, wabil khusus segenap warga Nahdiyin wan Nahdiyat yang sangat kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, saat ini kita tetap mendapatkan rahmat, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut dan wajib kita syukuri, dikarenakan ada istilah sihah wal afiyah, juga ada istilah sihah wal asiyah. Kalau istilah sihah wal afiyah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk implementasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengenai kewajiban sholat 5 waktu ataupun yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Sementara sihah wal asiyah, kesehatan nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru kita buat untuk bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan menerjang segala bentuk larangan yang telah Allah larang. Salatullah ma'asalamihi, mari kita hadirkan kehadiran baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah perjuangan beliaulah kita dapat bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram, mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu dan selalu, setiap detik, setiap saat, bahkan setiap hembusan nafas mendapatkan pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menapaktilasi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih kewajiban sholat 5 waktu, sampai nantinya kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam harapan husnul khatimah, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
sampai saat ini, detik ini Allah mengizinkan, berkenan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Harapan mudah-mudahan puasa kita, amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya untayan kalimat alhamdulillah, syukur kepada Allah tidak hanya cukup dengan diucapkan, dikeluarkannya kalimat alhamdulillah dari lisan kita. Mengapa seperti itu? Teringat dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkait dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersabda, "Innan ni'mata mausulatun bisyukri." Sesungguhnya nikmat itu hubungannya sangat erat sekali dengan untayan kalimat alhamdulillah dari lisan kita. Sesungguhnya nikmat itu hubungannya sangat erat sekali dengan seorang hamba yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih nikmatnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Wasyukra muta'alliqun bil mazid. Kalau seorang hamba telah mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, maka kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan muta'alliqun bil mazid akan mempunyai pengaruh potensi yang sangat besar untuk ditambahkannya nikmat-nikmat lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disitulah pentingnya nikmat. Ketika kita mendapatkan rezeki nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dikarenakan asyukrah muta'alliqun bil mazid. Wala yanqati'al mazidu minallah hatta yanqati'a syukru minal 'abdi. Dan segala bentuk pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terputus kepada seorang hamba selagi seorang hamba itu mau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah intisari untayan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, dan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Lantas apa hubungannya untayan nikmat, untayan alhamdulillah yang kita ucapkan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait hubungannya dengan bulan suci Ramadan? Untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar ketika kita memasuki bulan Ramadan. Kalau kita membaca sejarah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Kana al-muslimuna idza dakhala syahru Sya'ban inkabbu ala masahifati faqra'uha." Orang-orang terdahulu ketika untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan tidak menunggu datangnya awal hari bulan Ramadan, akan tetapi mereka orang-orang terdahulu mempersiapkan dirinya jauh sebelum bulan Ramadan datang, yakni mempersiapkan dirinya bertepatan pada bulan Sya'ban. Mereka semuanya inkabbu, setelah memasuki bulan Sya'ban, inkabbu ala masahifati ay al-iqbal wal luzum. Mereka berusaha mengkonsentrasikan diri, bukan hanya konsentrasi akan tetapi lebih fokus mendekatkan takarrub diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ingin menyongsong adanya bulan Ramadan. Bagaimana caranya sekiranya mendapatkan segala janji-janji Allah terkait fadail di bulan suci Ramadan.
Jadi mereka mempersiapkan diri jauh sebelumnya pas bulan Sya'ban. Tidak sekedar itu, wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan liddu'afa'i wal fuqara'i ala qiyam Ramadan. Selain mereka rajin dan konsen serta fokus membaca Al-Quran seraya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan dan mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan, mereka juga mengeluarkan sedekah terhadap orang-orang du'afa dan orang-orang fuqara yang kehidupannya di bawah rata-rata. Tujuannya semuanya menunjukkan rasa sosialnya, betapa erat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hablum minan nas. Jadi harapan mereka selain membaca Al-Quran fokus selalu bertakarub kepada Allah, mereka juga mengeluarkan sedekah kepada orang-orang duafa dan orang-orang fuqara. Tujuannya hanya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nantinya setelah memasuki bulan Ramadan mereka betul-betul bisa menggapai segala keutamaan yang Allah janjikan. Di sini letaknya perbedaannya orang-orang dahulu dengan orang-orang sekarang. Lantas apa yang mereka dapatkan dari persiapan sebelum masuknya bulan Ramadan? Mereka sudah mempersiapkan. Yang mereka dapatkan selain bisa mendapatkan apa yang Allah telah janjikan, barokah dari semuanya akan bisa mengalir kepada keluarga, istri dan serta anak-anaknya, sehingga para istri dan anak-anaknya ketika disuruh menjalankan kewajiban yang Allah telah tentukan tidak terlalu lama dan tidak terbengkelai, tidak tergoda dengan adanya pergaulan-pergaulan zaman sekarang. Malah hal ini mendapatkan respon dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan, apa daunnya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tuba liman aslaha nafsahu qabla dukhuli Ramadan. Sungguh sangat beruntung bagi siapa saja yang mempersiapkan dirinya, membersihkan hatinya, selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuknya bulan Ramadan. Di sini perbedaannya, mengapa anak-anak kita, putra-putri kita, generasi masa kini ini perbedaannya dengan orang-orang yang dulu. Disitulah perbedaannya. Lantas bagaimana pertanyaannya? Ada satu opini datang dari masyarakat mempertanyakan bagaimana caranya sekiranya para generasi kaum milenial, kaula muda-mudi kita, generasi kita yang sangat jauh sekali sentuhan hatinya dengan ilmu-ilmu syariat, bagaimana sekiranya bisa patuh tunduk dalam segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelumnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah bersabda, "Adibu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak kalian semua, didiklah putra-putri kita, bekalilah mereka dengan akhlak yang baik, bekalilah mereka dengan tata krama yang baik. Di sini kalimatnya bukan alimu, akan tetapi adibu auladakum, bekalilah mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Mengapa? Karena seberapa pintar anak didik kita tanpa disertai dengan akhlak, jangan harap mereka akan bisa memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Makanya ilmu itu hubungannya sangat erat sekali dengan tata krama yang baik, akhlak yang baik, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jikalau anak didik kita, putra-putri kita, para generasi kita didik bekali dengan akhlak yang baik, insya Allah meskipun ilmu agamanya sangat minim, insya Allah mereka akan patuh tunduk menerima
perintah-perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya ini diisi oleh akhlak-akhlak yang baik. Jauh sebelumnya dari 1400 abad tahun yang lalu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi peringatan kepada kita. Jauh sebelumnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, man razaqahullahu waladan fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, apabila kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa anak putra-putri kita, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberi bekal akhlak yang baik dan memberi bekal ilmu-ilmu agama yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi hubungan antara akhlak dengan ilmu itu sangat erat sekali, supaya keberadaan anak cucu kita di tengah-tengah masyarakat dapat memberi kemanfaatan kepada orang lain. Wa man adzabahu wa 'allamahu razaqahu Allahu syafa'atah. Dan barang siapa kita sebagai orang tua dapat memberi bekal akhlak yang baik dan memberi bekal ilmu yang baik kepada anak didik kita, anak cucu kita, putra-putri kita, pasti nantinya mereka semua anak didik kita akan bisa memberi pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi juga sebaliknya, wa man tarakahu jahilan fakana kullu wizrin 'amilahu alaihi. Akan tetapi kalau kita sebagai orang tua mengabaikan anak kita, mengabaikan putra-putri kita, sehingga mereka tidak mengenal ilmu-ilmu agama dan kehidupannya sepanjang hidupnya selalu mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau selalu menerjang apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya sampai kita mati meninggal akan nyampe pada kita. Itu dikarenakan kita telah lalai untuk mendidik anak cucu kita supaya kenal dengan Allah dan mengetahui hal-hal yang wajib yang diwajibkan oleh Allah dan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata kunci lain untuk menyelamatkan putra-putri kita, para generasi kita, orang-orang Islam di luar sana, selain adalah akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Kalau kita mampu, kita didik sendiri. Akan tetapi kalau kita tidak mampu, mari kita bersama-sama untuk menyongsong menjaga keabadian haibah agama Islam. Kita titipkan anak-anak cucu kita ke madrasah, ke pondok pesantren, supaya mereka dibekali ilmu yang baik dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Di sisi lain sangat tegas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adanya kemajuan zaman saat ini. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti bagaimana caranya supaya anak didik kita, putra-putri kita jangan sampai terlena dengan kemajuan zaman. Jangan sampai tergoda dengan adanya zaman elektronik seperti zaman sekarang ini. Bagaimana dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'anna subulal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujri sabbin lattaba'tumuhum." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberi warning kepada kita supaya anak cucu kita tidak tergoda dengan perubahan zaman, kemajuan zaman saat ini. La tattabi'anna subulal ladzina min qablikum. Pasti para generasi kita akan mengikuti pola hidup atau pola pikir orang-orang sebelum kita. Shibron bi shibrin, sehasta demi sehasta, wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu fi hujri sabbin
Dan andai kata orang-orang terdahulu tersebut memasuki lubang biawak sekalipun, lattaba'tumuhum, maka pasti anak cucu kita, generasi-generasi kita akan mengikuti pola hidup mereka, juga akan mengikuti cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Al-Yahudu, apakah mereka orang-orang Yahudi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, qala faman, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi? Maka untuk membekali anak cucu kita, para generasi kita, tidak ada kata lain dan tidak ada lain yang bisa menyelamatkan kehidupan anak cucu kita, akhlak anak cucu kita, generasi-generasi kita, terkecuali dibekali dengan ilmu agama dan akhlak-akhlak yang baik. Karena akhlak tersebut tidak bisa diperjualbelikan, akhlak tidak bisa diperdagangkan. Ada suatu masyayikh yang menyebutkan al-adabu la yuba'u wa la yushtara. Tata krama yang baik, akhlak yang baik tidak bisa diperjualbelikan. Bal huwa tabi'un fi qalbi kulli man turabba. Akan tetapi akhlak yang baik itu merupakan suatu karakter pembawaan sifat bagi seorang yang hatinya mau dididik untuk baik. Kalimatnya fi qalbi kulli man turabba, bukan fi kulli man, akan tetapi fi qalbi kulli man turabba, bagi siapa saja yang hatinya ingin dididik untuk lebih baik dan lebih baik dalam setiap harinya. Falaisal faqiru min faqdid dahab, yang dikatakan orang miskin bukan karena dia tidak mempunyai harta benda. Innamal faqiru min faqdil akhlaq wal adab, akan tetapi yang dikatakan orang fakir, orang miskin, mereka yang tidak mempunyai akhlak dan tidak mempunyai tata krama yang baik. Kembali pada pembahasan awal, jadi untuk memberi benteng keselamatan atau tameng keselamatan pada generasi kita, supaya patuh tunduk atas segala apapun yang Allah perintahkan dan bisa menjauhi segala apapun yang Allah larang, terkecuali mari kita bekali para generasi kita, putra putri kita dengan ilmu agama dan tanamkan sedalam-dalamnya akhlak yang baik. Sepintar apapun kita, sebanyak apapun kitab yang kita miliki, setelah hidup di masyarakat kita tidak mempunyai akhlak yang baik, jangan mengharap akan bisa dihormati oleh orang lain. Jangan mengharap kita bisa dihormati oleh orang lain. Kanjeng Nabi adalah panglima sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Kanjeng Nabi merupakan presiden mulai terciptanya dunia sampai nanti hari kiamat. Kanjeng Nabi merupakan orang yang dititipkan ilmu sebanyak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi segala apapun yang menjadi keistimewaan pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwasanya pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Itu akan menjadi acuan semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya sekiranya anak didik kita, putra putri kita, para generasi dibekali dengan akhlak, tujuannya supaya bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bisa menjauhi apa yang Allah larang. Karena dengan akhlak yang baik, insya Allah hati kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum, ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.